Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, bantu Alkisah tetap bersiar dan menebarkan kebaikan, dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Imam Abu Hanifah pernah bercerita, ada seorang ilmuwan besar, ateis dari kalangan bangsa Rom, tapi ia orang kafir. Ulama-ulama Islam membiarkan saja, kecuali seorang, yaitu Hamad guru Abu Hanifah, oleh karena itu dia segan bila bertemu dengannya. Pada suatu hari, masyarakat berkumpul di masjid. Orang kafir itu naik mimbar dan mau mengadakan tukar pikiran dengan siapa saja. Dia hendak menyerang ulama-ulama Islam. Di antara saf-saf masjid, bangunlah seorang laki-laki muda. Dialah Abu Hanifah dan ketika sudah berada dekat depan mimbar, dia berkata, "Inilah saya, yang akan bertukar pikiran dengan Tuan." Mata Abu Hanifah berusaha untuk menguasai suasana, namun dia tetap merendahkan diri karena usia mudanya. Namun dia pun angkat bicara, "Katakan pendapat Tuan." Ilmuwan kafir itu heran akan keberanian Abu Hanifah, lalu bertanya. Ateis bertanya, "Pada tahun berapakah Rabbmu dilahirkan?" Abu Hanifah menjawab, "Allah berfirman, Dia Allah, tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan." Ateis bertanya, "Masuk akalkah bila dikatakan bahwa Allah ada pertama yang tiada apa-apa sebelumnya? Pada tahun berapa dia ada?" Abu Hanifah menjawab, "Dia berada sebelum adanya sesuatu." Ateis berkata, "Kami mohon diberikan contoh yang lebih jelas dari kenyataan." Abu Hanifah bertanya, "Tahukah Tuan tentang perhitungan?" Ateis menjawab, "Ya." Abu Hanifah bertanya, "Angka berapa sebelum angka 1?" Ateis menjawab, "Tidak ada angka, 0. Abu Hanifah berkata, "Kalau sebelum angka 1 tidak ada angka lain yang mendahuluinya, kenapa Tuan heran kalau sebelum Allah yang Maha Satu yang hakiki tidak ada yang mendahuluinya?" Ateis bertanya, "Di manakah Rabbmu berada sekarang? Sesuatu yang ada pasti ada tempatnya." Abu Hanifah berkata, "Tahukah Tuan bagaimana bentuk susu? Apakah di dalam susu itu ada keju?" Ateis menjawab, "Ya, sudah tentu." Abu Hanifah bertanya, "Tolong perlihatkan kepadaku di bagian mana tempatnya keju itu sekarang." Ateis menjawab, "Tak ada tempat yang khusus. Keju itu menyeluruh meliputi dan bercampur dengan susu di seluruh bagian." Abu Hanifah berkata, "Kalau keju itu makhluk, tidak ada tempat khusus dalam susu tersebut. Apakah layak Tuan meminta kepadaku untuk menetapkan tempat Allah Ta'ala? Dia tidak bertempat dan tidak ditempatkan." Ateis bertanya, "Tunjukkan kepada kami zat Rabbmu. Apakah ia benda padat seperti besi? Atau benda cair seperti air? Atau menguap seperti gas?" Abu Hanifah bertanya balik, "Pernahkah Tuan mendampingi orang sakit yang akan meninggal?" Ateis menjawab, "Ya, pernah." Abu Hanifah berkata, "Beberapa waktu ia berbicara dengan Tuan dan menggerak-gerakan anggota tubuhnya. Lalu tiba-tiba diam tak bergerak. Apa yang menimbulkan perubahan itu?" Ateis menjawab, "Karena rohnya telah meninggalkan tubuhnya." Abu Hanifah bertanya, "Apakah waktu keluarnya roh itu Tuan masih ada di sana?" Ateis menjawab, "Ya, masih ada." Abu Hanifah bertanya, "Ceritakanlah kepadaku, apakah rohnya itu benda padat seperti besi, atau cair seperti air atau menguap seperti gas?" Ateis menjawab, "Entahlah, kami tidak tahu." Abu Hanifah berkata, "Kalau Tuan tidak mengetahui bagaimana zat ataupun bentuk roh yang hanya sebuah makhluk, bagaimana Tuan boleh memaksaku untuk mengutarakan zat Allah Ta'ala?" Ateis bertanya, "Ke arah manakah Allah sekarang menghadapkan wajahnya? Sebab segala sesuatu pasti mempunyai arah." Abu Hanifah berkata, "Jika Tuan menyalakan lampu di dalam gelap malam, ke arah manakah sinar lampu itu menghadap?" Ateis menjawab, "Sinarnya menghadap ke seluruh arah dan penjuru." Abu Hanifah berkata, "Kalau demikian halnya dengan lampu yang cuma buatan itu, bagaimana dengan Allah Ta'ala pencipta langit dan bumi, sebab Dia nur cahaya langit dan bumi?" Ateis bertanya, "Kalau ada orang masuk ke surga itu ada awalnya, kenapa tidak ada akhirnya? Kenapa di surga kekal selamanya?"
Abu Hanifah menjawab, perhitungan angka pun ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Ateis bertanya, bagaimana kita boleh makan dan minum di surga tanpa buang air kecil dan besar? Abu Hanifah menjawab, Tuhan sudah mempraktekkannya ketika Tuhan ada di perut ibu Tuhan. Hidup dan makan minum selama 9 bulan, akan tetapi tidak pernah buang air kecil dan besar di sana. Baru kita melakukan 2 hajat tersebut setelah keluar beberapa saat ke dunia. Ateis bertanya, bagaimana kebaikan surga akan bertambah dan tidak akan ada habis-habisnya jika dinafkahkan? Abu Hanifah menjawab, Allah juga menciptakan sesuatu di dunia, yang bila dinafkahkan malah bertambah banyak, seperti ilmu. Semakin diberikan, disebarkan, ilmu kita semakin berkembang, bertambah, dan tidak berkurang. Ya, kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan sebelum diciptakan, apa yang sedang Allah kerjakan sekarang? Tanya ateis. Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dari atas mimbar, sedangkan saya menjawabnya dari atas lantai. Maka untuk menjawab pertanyaan Tuhan, saya mohon Tuhan turun dari atas mimbar dan saya akan menjawabnya di tempat Tuhan, pinta Abu Hanifah. Ilmuwan kafir itu turun dari mimbarnya, dan Abu Hanifah naik di atas. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Tuhan. Tuhan bertanya apa pekerjaan Allah sekarang? Ilmuwan kafir mengangguk. Ada pekerjaannya yang dijelaskan dan ada pula yang tidak dijelaskan. Pekerjaannya sekarang ialah bahwa apabila di atas mimbar sedang berdiri seorang kafir yang tidak hak seperti Tuhan, dia akan menurunkannya seperti sekarang. Sedangkan apabila ada seorang mukmin di lantai yang berhak, dengan segera itu pula dia akan mengangkatnya ke atas mimbar. Demikian pekerjaan Allah setiap waktu. Para hadirin puas dengan jawaban yang diberikan oleh Abu Hanifah dan begitu pula dengan orang kafir itu. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus Alkisah agar lebih baik dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga bermanfaat, amin.